Bu Ode silakan langsung bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, Bu. Baik, jumpa lagi dengan saya Guru PAI dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mari belajar Quran surat Al-Falaq. Nah, sebelum itu Ibu Guru akan bertanya, apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, apabila kalau anak-anak sudah siap, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya lindungannya sehingga kita bisa berjalan lancar apa yang kita perbuat. Amin. Baik, anak-anak, doanya dimulai. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kita menuju pada materi pokok. Ibu Guru akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Apa anak-anak semua hadir? Atau ada hadir yang... Ibu Guru. Oh iya. Ya. Jadi sebelum kita lanjut pada materi inti, sebaiknya Ibu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, adapun tujuan mata pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengartikan tentang kandungan surat Al-Falaq. Dan yang kedua, siswa dapat membacakan Quran surat Al-Falaq. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum itu Ibu Guru akan memberikan pretest dulu ya tentang mata pembelajaran hari ini. Siap, Ibu. Apakah itu Al-Falaq? Siapa yang tahu bisa tunjuk tangan. Apa itu yang dimaksud dengan Al-Falaq? Siapa yang tahu? Ya baiklah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu Guru akan menjelaskan bahwa Al-Falaq itu adalah waktu subuh. Nah, Quran surat Al-Falaq di sini mempunyai identitas. Siapa yang tahu tentang identitas surat Al-Falaq? Ya baik, kalau anak-anak tidak mengetahui maka Ibu Guru akan menjelaskannya ya. Quran Ya, surat Ibu. Al-Falaq adalah Quran surat Al-Falaq yaitu surat dikatakan surat Makkiyah. Mengapa demikian? Karena surat Al-Falaq itu diturunkan di kota Mekah. Dan yang kedua, surat Al-Falaq itu terdiri dari berapa ayat anak-anak? Ya, surat Al-Falaq terdiri dari ayat. Sedangkan Quran surat Al-Falaq merupakan urutan dari Al-Quran yaitu urutan yang ke-113. Nah, sebelum itu anak-anak supaya lebih jelasnya kita akan membacakan Quran surat Al-Falaq. Kira-kira siapa yang bisa membacakan Quran surat Al-Falaq? Coba tunjuk tangan.
Nah, kalau begitu, marilah kita membacakan Al-Falaq secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq Min min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab Wa min syarril wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarril hasidin idza hasad. wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, baiklah anak-anak. Materinya tidak terlihat. Sebelum itu, Ibu Guru akan menjelaskan tentang pengertian Quran Surat Al-Falaq. Pengertian Quran Al-Falaq di sini yaitu menjelaskan tentang waktu subuh dan tentang kejahatan-kejahatan yang ada di bumi ini. Dalam ayat 1 mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat kedua menceritakan tentang bahwa kejahatan-kejahatan dari makhluk Allah. Dan untuk ayat ketiga menceritakan tentang kejahatan pada malam hari, pada saat gelap gulita. Tetapi dalam kejahatan malam hari ini sebenarnya itu hanya ilustrasi saja. Tapi jika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa ketakutan kita akan hilang dengan sendirinya. Dan untuk ayat yang keempat mengatakan bahwa yaitu kejahatan-kejahatan dari wanita-wanita penyihir. Nah, untuk sihir memang sebelum ada untuk sihir itu memang ada dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya seperti santet, dukun, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mungkin dikenai dengan sihir-sihir tersebut. Dan untuk ayat keempat menceritakan tentang, untuk ayat yang kelima menceritakan tentang orang-orang yang dengki. Apa itu orang yang dengki? Orang yang dengki adalah orang yang iri hati. Seperti apa orang iri hati? Yaitu dia iri hati dengan kebahagiaan orang lain. Nah, sebaiknya selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mengerti anak-anak? Paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah. Ibu Guru akan, kalau anak-anak sudah mengerti, Ibu Guru akan memberikan tugas kelompok. Iya, Bu. Mengerjakan masing-masing kelompok 1 dan Di kelompok rumah 4. aja, Bu. Dikerjakan di rumah. Oh ya, Bu Sari. Ya. Dikerjain di rumah aja, Bu. Kerjain di rumah saja tugasnya ya. Bu, saya nggak suka ngerjain, Bu. Sari, Bu. Cuma pengennya aja PR, Bu. Ya, begini, sebentar kan ada juga pekerjaan rumah. Nah, sekarang untuk diskusinya, biar tidak banyak, cukup 1 nomor ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak mendiskusikan tentang... Ada hantu, Bu. Takut, Bu. Ada kuntilanak, Bu. Surat Ada Al-Falaq. pocong, Bu. Ya, itu kan pocong mainan. Ya, anak-anak dengarkan dulu ya agar paham. Ayo, gombel. Sekarang mengerjakan tugas tentang kandungan surat Al-Falaq dan diskusikan dengan teman-temannya, setelah itu dipresentasikan. Dan Ibu Guru akan menilainya. Setelah Takut, itu, Bu. Ngeri ini ngeri. Mirip Ya, itu Dodi, setelah Bu. itu- Dodi, mirip, Bu.
Ibu guru setelah selesai menilai pekerjaan kalian, anak-anak, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita yaitu tentang materi Quran Surat Al-Falaq. Pada hakikatnya, kita hidup di dunia ini, kita akan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulannya. Dan baiklah anak-anak, setelah selesai kita menyimpulkan pembelajaran ini, sebaiknya kita akan cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena kalian saya lihat sudah mengantuk. Ya, Bu. Jadi kan pembelajaran ini nanti Ya. Bu Guru kasih tugas yaitu di rumah menuliskan Quran Surat Al-Falaq lalu menghafalkannya di depan kelas. Nanti minggu pertemuan berikutnya anak-anak akan menghafalkannya ya. Dan Ya, untuk Bu. pembelajaran hari ini saya akan tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini spidolnya ketinggalan, Bu. Ya, kita ambil saja kita. Bu, Pulang itu aja, Dadang ambil aja. ribut Ambil aja aja, Bu bawa di kelas pulang. Bu. Bawa pulang aja, Pak, sekalian. Ya, Bu. Mimpi apa saya tadi malam, Di? Mimpiin Pak Dodi, Banyak Bu, tuh Pak Dodi. Banyak kendalanya. Inilah orang yang tidak tahu dia punya IT-nya kurang. Tidak ada IT. Ini sudah ya, Ibu Bu? Ode, Sudah selesai sudah, ya? Bu. Oh, nggih. Kalau sudah, monggo silakan Ibu Guru. Presentasinya tidak bagus. Bu Makfirah. Maaf, Bu, banyak kendala. Nggih, ya nggak apa-apa Bu Ode, yang penting sudah bisa berhasil ya. Saya keluar Nggak keringat apa-apa, dingin ini, Bu. Nggak apa-apa, yang penting sudah selesai. Bu Guru, apa terpental atau anu ya? Bu Makfirah, sampun ada lagi? Masih bergabung tapi tidak tahu ini, Bu. Baru di luar. Ada Pak, ada, Oh, ji, Bu. ada. Baik, sebentar Bu Ode ya? Ode, Bu Ode lagi banyak masalah. Enggak apa-apa Bu. Catatannya karena tadi diawali dengan berbagai macam kendala ya Bu ya, jadi Ya, ya, jadi grogi, ya nggak jadi konsep. grogi. Enggak apa-apa, yang penting bisa berjalan dengan apa? Bisa selesai berteachingnya. Tadi di apa openingnya sudah baik ya, sudah dimulai dengan doa. Kemudian cuma ini saja Bu, kan tadi menjelaskan kalau tujuan pembelajaran pertamanya itu yang agak kayaknya agak susah karena anak kelas berapa nih Bu ya? Kelas 4. Kelas 4 di situ SD. mengartikan kandungan Quran Surat Al-Falaq kan ya Bu ya? Ya, Kalau ya. menurut saya kok mengartikan kandungan itu apa sudah tingkat hot banget itu. Apa yang jadi sudah tahu artinya. Kalau mengartikan gitu masih wajar. Anak mampu mengartikan Quran Surat Al-Falaq itu bisa. Tapi kalau mengartikan kandungan itu kan berarti harus mengkaji lebih dalam lagi kan tentang Surat Al-Falaq itu. Kemudian kalau yang tujuan kedua ketiga itu masih wajar itu, anak-anak bisa membaca, kemudian bisa menulis. Nah, yang di situ Ibu tadi mencontohkan bacaan Quran Al-Falaq kan ya Bu ya? Iya, iya. Nah, nanti karena kita sebagai guru agama, mestinya nanti kita memberikan contoh yang lebih pas lagi dari sisi tajwid dan hukum-hukum bacaannya. Itu saja. Mungkin dari saya itu saja, selebihnya ya itu tadi karena diawali dengan tragedi sinyal maka jadinya seperti ini, tapi tidak apa-apa Bu, yang penting sudah lancar, sudah berpicing. Semoga besok kalau pas PPL tidak ada kendala ya Bu ya.
Itu saja Bu dari Selamat. saya tambahannya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Ah. Guru. Ya Bu Aude, pertama saya ucapkan selamat dulu ya, ya sudah bisa Ya, menyelesaikan. selamat keburukan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa apa istilahnya terlampaui ini, karena ini kan Saya poin yang deg-degan penting juga. kenapa? Ya, ini beberapa catatan judul materi ya. Judul tadi yang ditampilkan, saya nggak tahu apakah slide-nya terlewat atau bagaimana, tapi tadi langsung masuknya ke judul. Ke tujuan tadi ya Bu ya. Nah, jadi judulnya itu harusnya di slide-nya itu harusnya pertama judul begitu Bu, maksud saya ya. Tadi bukan langsung ke tujuan. Kemudian tapi sudah bagus tadi tujuannya sudah tertera ya. Tadi juga bagus sudah ada pertanyaan kesiapan. Jadi kesiapan siswa bagaimana? Artinya itu guru berusaha untuk bisa mengkondisikan kelas dulu ya. Kelas dikondisikan dulu untuk kesiapan belajarnya. Sudah siap belum dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian sudah ada pertanyaan pemantik ya, pertanyaan untuk siswa tadi sudah bagus ya, karena untuk kelas 4 SD ya. Tadi betul yang dikatakan Bu Guru ya. Jadi kalau menuliskan kemudian menuliskan artinya atau ngerti ya, tapi kalau sampai mengartikan kandungan mungkin sudah apa ya, mungkin kalau ini Bapak Ibu lebih tahu ya, ke tafsir mungkin ya dari sisi apa ayat Ya, maaf Bu, ya. dalam ya, sehingga mungkin perlu diturunkan lagi untuk apa HOT-nya itu tadi ya. Kemudian mungkin sebetulnya bisa digunakan juga, kemarin Bu Aude punya media pembelajaran video yang sudah dibuat, itu bisa digunakan sebetulnya meskipun tidak kemudian maksimal sampai selesai ya, tapi artinya itu digunakan. Jadi TPACK penggunaan media memang kan kita usahakan untuk bisa ada penggunaan media ya di sini, karena memang kemarin tugasnya membuat media dan itu ya salah satunya untuk ini sinergi ya. Nah, makanya sebetulnya paling ideal memang media pembelajaran temanya ya dibuat ya sama dengan yang akan diteachingkan, sama dengan apa yang akan di PPL-kan. Itu kemudian ada penugasan ya, ada penugasan saya kira sudah bagus. Mungkin begitu saja, lanjut ke Bu Saibah.